Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bini'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro waquduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Alhamdulillah, pertama-tama marilah senantiasa kita memanjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang alhamdulillah sampai hari ini kita masih diberikan kesehatan. Begitu banyak kenikmatan yang telah Allah anugerahkan kepada kita sebagai manusia, yaitu salah satunya adalah nikmat waktu luang, nikmat kita bisa melaksanakan saum di bulan Ramadan ini, dan tentu saja nikmat yang sangat besar yang patut kita senantiasa syukuri adalah nikmat iman dan Islam. Semoga kita diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah dan juga dalam keadaan berserah diri. Rekan dakta yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, berjumpa lagi bersama saya Lilis Nur Aini, Ketua Pimpinan Daerah Persistri Kota Bekasi, yang insya Allah akan membersamai rekan dakta sekalian dimanapun Anda berada. Rekan dakta yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, izinkan hari ini saya akan menyampaikan tentang Ramadan sebagai momentum penguatan ketahanan keluarga. Alhamdulillah, kita telah memasuki 1 pekan kita dalam melaksanakan saum di bulan Ramadan. Kita senantiasa berharap dan meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita bisa menyelesaikan saum di bulan Ramadan ini dengan mengisi amalan-amalan yang terbaik dan senantiasa memperbaiki segala sesuatunya, mulai dari sholatnya, kemudian membaca Al-Quran, kemudian sholat tarawihnya, infak sodakohnya menjadi lebih baik lagi dari tahun-tahun sebelumnya. Rekan dakta yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, hari ini ingin saya sampaikan tentang tema keluarga. Keluarga dalam Islam merupakan komunitas terkecil yang tidak hanya berfungsi sosial, akan tetapi juga memiliki fungsi spiritual. Konsep hifdun nasli atau hifdun nasl dalam maqasidus syariah menempatkan keluarga ini sebagai ruang penjagaan nilai-nilai agama dan moral. Sebagaimana dimaknai bahwa hifdun nasl ini dalam konsep maqasidus syariah adalah penjagaan terhadap jiwa yang ada di dalam keluarga kita, atau penjagaan terhadap keturunan, atau bahkan lebih panjangnya lagi, lebih utamanya lagi adalah keluarga secara umum. Hal ini menempatkan bahwa keluarga ini adalah memiliki nilai yang lebih besar, bahwasanya bagaimana kita bisa menjaga keluarga kita, anggota keluarga kita terhindar dari bahaya api neraka. Keluarga ini, jikalau melihat arti
bahwa arti dari keluarga ini adalah terdiri dari ada anak, suami dan istri atau ayah dan ibu, atau lebih luasnya lagi, hal ini merupakan keluarga inti. Akan tetapi jikalau kita memaknai keluarga lebih luas lagi, bahwa di sana apabila telah memasuki gerbang kehidupan berkeluarga atau rumah tangga, maka di situ akan ada ayah mertua, ibu mertua, kemudian ke atasnya lagi ada kakek, nenek kita, bahkan ada buyut kita, dan seterusnya. Dan apabila garis ke bawah ada anak, ada cucu, dan seterusnya, maka itu adalah bagian dari keluarga. Adapun jikalau kita melihat makna keluarga inti adalah hanya terfokus kepada suami istri, dan apabila telah memiliki anak maka menjadi ayah dan ibu dan juga anak. Maka itulah yang dimaksud dengan keluarga utuh atau keluarga inti. Nah, apabila kita memasuki fase Ramadan saat ini, dalam konteks Ramadan tentu karena keluarga ini adalah bukan hanya diri sendiri, maka momentum Ramadan ini bukan sekedar bulan ibadah individual, akan tetapi harus menjadikan momentum kebersamaan dalam membina keluarga. Meskipun mungkin kita tidak pernah menemukan ada nas yang secara eksplisit menyebutkan bahwa Ramadan ini adalah sebagai bulan keluarga. Akan tetapi konteks Ramadan ini bisa dimaknai menjadi Ramadan adalah momentum kebersamaan keluarga. Bagaimana Ramadan ini mengandung dimensi pendidikan terhadap keluarga, penguatan hubungan antara suami dan istri, dan juga lebih luasnya adalah pembentukan akhlak keluarga. Sebagaimana tadi yang sudah saya bacakan di awal, yaitu ayat yang sudah terkenal yang ada kaitannya dengan masalah keluarga, yaitu Quran Surat At-Tahrim surat ke-66 ayat 6 yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum, selamatkanlah dirimu atau peliharalah dirimu. Ayat ini menegaskan bahwa siapa yang merasa dirinya beriman, yaitu yang sudah melalui atau memasuki fase-fase iman ini adalah dia meyakini di dalam hatinya akan keberadaan Allah, keberadaan Rasul-Nya, kitabnya, kemudian yakin akan terjadinya suatu saat nanti dengan hari kiamat, dan juga yakin kepada qada dan qadar, takdir baik atau takdir buruk, maka terkenai ayat ini. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dari api neraka. Yang tentunya di sini penekanan diutamakan ini adalah diri kita sendiri dulu, baru setelah itu kita pun punya kewajiban untuk memelihara atau menyelamatkan keluarga kita naro dari bahaya api neraka. Rekan dakta yang dirahmati Allah, ayat ini menegaskan tanggung jawab kepala keluarga dalam membina iman dan akhlak keluarganya. Karena sebagaimana kita ketahui bahwasanya di ayat lain ditegaskan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, bahwa ar-rijal ini adalah seorang laki-laki ini, dalam hal ini adalah suami di dalam keluarga, adalah qawwamuna 'alan nisa. Dia ini berlaku sebagai pemimpin di dalam keluarganya. Maka jikalau seorang pemimpin ini memiliki kewajiban, di ayat yang diteruskan dalam ayat tadi adalah memiliki kewajiban nafkah.
Nafkah ini adalah sebagian di antara tanggung jawab yang lainnya yang harus dilaksanakan oleh sebagai kepala keluarga, suami sebagai kepala keluarga. Maka lebih luasnya, di samping dia sebagai kepala keluarga, tapi juga terkenai kewajiban untuk bisa menyelamatkan dirinya dan keluarganya dari bahaya api neraka. Jikalau kita kaitkan ayat ini dengan momentum Ramadan saat ini, maka seorang qawwam, seorang pemimpin, haruslah bisa menjamin anggota keluarganya di samping menyelamatkan dari bahaya kelaparan anggota keluarganya karena memiliki kewajiban untuk memberi nafkah kepada anggota keluarganya. Namun lebih luasnya lagi adalah bagaimana seorang kepala keluarga ini harus bisa membawa anggota keluarganya jauh-jauh dari api neraka. Tentunya yang harus dilakukan adalah bagaimana seorang pemimpin harus bisa membina, mendidik anggota keluarganya, mendidik Islamnya, pemahaman Islamnya, mendidik akhlaknya, mendidik adabnya, baik itu adab kepada orang tua, dalam hal ini anak kepada orang tua, adab istri kepada suami, dan begitupun suami kepada istrinya, agar tidak terjadi apa yang dinamakan nusyuz atau membangkang. Selama ini kita memaknai bahwa nusyuz ini hanya terjadi kepada seorang istri saja. Padahal seorang suami pun berpeluang bisa melakukan nusyuz. Salah satunya adalah apabila istri dikatakan nusyuz ini adalah apabila dia tidak mampu mengikuti atau mentaati kepada suaminya selama suaminya benar. Dan apabila suami ini nusyuz, bisa dikatakan nusyuz adalah apabila salah satunya adalah dia mengabaikan kewajibannya di dalam memberi nafkah, memberikan pendidikan yang terbaik kepada anggota keluarganya. Maka ayat yang disampaikan dalam surat At-Tahrim ayat 6 ini mengindikasikan bahwasanya seorang suami yang memiliki tanggung jawab kepada anggota keluarganya, dia harus bisa mendidik, membina akhlak, membina adabnya, membina pendidikan-pendidikan yang bisa menjauhkan diri dari api neraka. Qu anfusakum wa ahlikum naro. Maka momentum Ramadan ini adalah momentum yang sangat tepat bagaimana seorang suami bisa mengajarkan keluarganya untuk saum, melaksanakan ibadah saum. Sebagaimana dimaknai saum itu adalah al-imsaku anil akli wasyurbi, menahan diri dari makan dan minum, kemudian dari bercampurnya suami istri, min tulu'il fajri ila ghasaqil laili, mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Maka itu adalah bagaimana saum di bulan Ramadan ini bisa dilaksanakan sebaik-baiknya. Dan pendidikan yang lebih utama yang harus disampaikan ini adalah oleh seorang kepala keluarga. Di samping melaksanakan saum, juga bagaimana seorang suami, seorang kepala keluarga, seorang ayah bisa mengajak keluarganya untuk bisa melaksanakan sholat tarawih, baik itu di masjid ataupun dipimpin langsung oleh seorang ayah sebagai imam di dalam rumah tangganya. Di samping itu juga mampu mengajarkan kepada keluarganya, memberikan contoh yang terbaik, tilawah bersama keluarga. Rekan dakta yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Masya Allah bahwa Ramadan ini adalah bulan tarbiyah, bulan pendidikan, bulan keluarga. Bagaimana satu sama lain keluarga ini bisa saling berdekatan dalam konsep saling memberikan kebaikan di antara anggota keluarga. Kemudian di samping
Ramadan ini adalah merupakan kewajiban pendidikan spiritual bagi keluarga. Maka yang kedua adalah Ramadan ini adalah sebagai keteladanan yang dicontohkan oleh Nabi pada keluarganya. Dalam salah satu hadis dikatakan dari Aisyah radhiyallahu anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru ahyal laila wa aiqadha ahlahu wa syaddal minzar. Hadis Sahih Bukhari nomor 2024 dan Sahih Muslim nomor 1174. Yang artinya apabila masuk 10 malam terakhir Ramadan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghidupkan malamnya, membangunkan keluarganya, dan itu dilakukannya secara sungguh-sungguh. Rekan dakta yang dirahmati Allah, sungguh mulianya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh yang terbaik kepada keluarganya. Bagaimana Rasulullah ini memberikan teladan di 10 hari terakhir ini merupakan momentum untuk lebih taqarrub ilallah. Sungguh hal ini ironis sekali bisa kita saksikan fenomena-fenomena yang banyak terjadi di kita khususnya, bahwa 10 hari terakhir ini bukannya kita mengikuti keteladanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, akan tetapi kebanyakan di 10 hari terakhir ini digunakan untuk beramai-ramai di pasar, beramai-ramai di mall, beramai-ramai di tempat-tempat yang tidak semestinya dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka apabila Rasulullah ini mencontohkan di 10 hari terakhir ini adalah dengan melaksanakan iktikaf di masjid, maka bagaimana kita bisa mencapai derajat yang takwa apabila kita tidak melaksanakan saum dan ibadah-ibadah lainnya ini, khususnya di 10 hari terakhir. La taj'alu buyutakum maqabira inna syaitana yanfiru minal baitil ladzi tuqra'u fiha suratul Baqarah. Di samping di 10 hari terakhir Rasulullah ini banyak membangunkan keluarganya untuk banyak berdoa, kemudian melaksanakan tarawihnya atau qiyamul lailnya. Tetapi di samping itu Rasulullah pun menghidupkan malam-malamnya ini dengan banyak zikir, memperbanyak minta ampunan kepada Allah, dan juga memperbanyak tilawah Al-Quran. Dalam hadisnya dikatakan, janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian ini seperti kuburan. Sesungguhnya setan lari dari rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah. Rekan dakta yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka marilah kita perbanyak. Mumpung kita ini saat ini diberikan usia, diberikan kesehatan, diberikan waktu yang panjang, waktu yang luang, maka perbanyaklah kita membaca Al-Quran. Karena barang siapa yang memperbanyak atau membaca Al-Quran, maka baginya falahu asyru amsalihah. Maka kebaikannya itu 1 huruf apabila dibacakan, maka itu adalah 10 kebaikan. Maka bisa kita bayangkan apabila di bulan Ramadan ini kita bisa mampu mengkhatamkan Al-Quran sekali, 2 kali, atau intinya memperbanyak bacaan Al-Quran di bulan Ramadan. Di bulan lain pun itu adalah kebaikannya begitu besar, apalagi apabila ini dilaksanakan di bulan Ramadan saat ini. Masya Allah. Semoga kita bisa melaksanakan hari-hari kita di bulan Ramadan ini dengan memperbanyak tilawah Al-Quran. Rekan dakta yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah hakikat ibadah saum ini adalah membentuk akhlak kita. Akhlak ini adalah satu perilaku yang tentunya kita mengharapkan akhlak ini adalah akhlak yang karomah, akhlak yang mulia, sebagaimana Rasulullah mencontohkan. Kita tidak perlu lagi mencari teladan-teladan lainnya
Karena ada dalam diri Rasulullah contoh teladan yang semuanya itu adalah salah satunya adalah dalam akhlak Rasulullah. Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada dalam diri Rasulullah adalah contoh atau teladan yang terbaik, khususnya dalam akhlak. Karena Rasulullah ini adalah orang yang paling tinggi akhlaknya. Bagaimana kita dalam momentum Ramadan ini agar akhlak senantiasa lebih baik dari hari ke hari? Dalam salah satu hadis dikatakan, malam yada qaula zuri wal amala bihi falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan buruk, maka Allah tidak membutuhkan ia meninggalkan makan dan minumnya. Maka rekan dakwah sekalian, ada Rasulullah mengatakan banyak umat ini yang dia hanya mampu menahan dahaga, hanya menahan meninggalkan makan dan minumnya. Tapi dia tidak mampu meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan-perbuatan buruk lainnya. Padahal dalam hadis ini dijelaskan, Allah tidak membutuhkan dia meninggalkan makan dan minum. Allah tidak membutuhkan seorang hamba menahan haus dan lapar. Akan tetapi bagaimana di bulan Ramadan ini dia mampu menahan diri untuk bisa meninggalkan perkataan-perkataan yang tidak perlu. Qul khairan aw liyasmut. Berkatalah yang baik-baik, atau kalau kamu tidak mampu berkata yang baik, maka lebih baik diam. Dan itu merupakan sesuatu yang menunjukkan kepada kita bagaimana perkataan ini hanya boleh disampaikan adalah perkataan yang baik-baik saja. Maka bagaimana perkataan yang buruk, perkataan yang dusta ini harus bisa ditinggalkan, khususnya di bulan Ramadan ini. Ini artinya hakikat ibadah saum ini adalah yang pertama, bahwa dalam konteks keluarga, saum ini melatih kontrol emosi antara suami dan istri. Rekan dakta yang dirahmati Allah, tentunya dalam bermuamalah antara suami dan istri, tentunya akan banyak sekali gesekan-gesekan, akan banyak sekali perbedaan-perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat ini tentunya akan bisa diredam sehingga tidak menimbulkan bahaya perceraian dalam rumah tangga. Salah satunya adalah bagaimana pasangan suami istri ini bisa mengontrol emosinya. Mengontrol emosi ini salah satunya adalah dengan mencegah perkataan-perkataan yang tidak penting. Dan tentunya hanya memilih perkataan-perkataan yang baik-baik saja yang disampaikan oleh suami dan istri. Dan ini tentunya akan bisa menimbulkan efek yang baik sehingga rumah tangga seberat apapun ujiannya, seberat apapun cobaan yang dihadapi, asalkan suami dan istri ini mampu menjaga perkataan, menjaga lisan, menjaga emosi dengan baik, maka insya Allah tidak akan terjadi apa yang namanya perceraian. Rekan dakta, bisa kita saksikan hari ini betapa banyaknya fenomena perceraian di Indonesia. Di kota Bekasi sekalipun begitu bisa kita saksikan banyaknya perceraian-perceraian, dan salah satunya adalah ditimbulkan dengan kurang baiknya komunikasi yang terjalin antara suami dan istri. Maka bagaimanakah Islam mengajarkan agar kita senantiasa menyampaikan perkataan itu yang baik-baik, khususnya dalam relasi suami dan istri. Dan apabila sudah memiliki anak, tentunya bagaimana seorang ayah, seorang ibu menyampaikan perkataan yang baik terhadap anak-anaknya. Rekan dakta yang dimuliakan Allah, saat ini kita ini dihadapkan kepada fenomena kemajuan teknologi. Salah satunya adalah berkembangnya adanya gadget di dalam keluarga.
Pastinya di dalam keluarga kita, setiap anak mungkin saat ini memiliki gadgetnya masing-masing. Lalu bagaimana tantangan dalam keluarga ini masuk ke dalam keluarga kita dalam upaya komunikasi yang baik? Maka salah satu tipsnya adalah agar terjadi komunikasi dua arah antara anak dan ibu, antara ibu dan istri dan suami, ayah kepada anak. Maka apabila kita sedang berkomunikasi dengan anak kita, maka sebaiknya tidak sambil menggunakan HP-nya. Dijauhkan gadgetnya terlebih dahulu. Maka apabila itu bisa dilaksanakan, maka komunikasi yang baik akan terjadi. Salah satunya adalah kontak mata antara anak dengan ayah, ibu dengan anak, suami dengan istri, kontak mata, kontak batin, maka komunikasi yang intens akan jauh lebih kita dapatkan ketimbang apabila kita berkomunikasi tapi kita sambil melihat gadget kita. Nah, tentunya hal ini banyak kita lihat. Mungkin ini pun sudah masuk di dalam rumah kita. Komunikasi yang kurang baik sehingga banyak suami atau istri yang curhatnya itu bukan kepada pasangan, akan tetapi kepada apa yang namanya media sosial. Maka tidak sedikit kita saksikan saat ini banyak aib rumah tangga disebarluaskan di luar rumah kita. Padahal Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, wa antum libasul lahunna, hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Suami ini pakaian bagi istrinya dan istri adalah pakaian bagi suaminya. Maka apabila fungsi pakaian ini adalah untuk apa? Untuk bisa menutupkan aib rumah tangga, bukan disebarluaskan ke khalayak ramai, apalagi sampai ke media sosial. Saat ini media sosial yang kita lihat, pada saat kita membuat konten tentang curhatan kita, misalkan tentang keluarga, maka secara tidak langsung pada saat bersamaan kita tengah mengumbarkan aib keluarga, kita tengah mengumbarkan dosa jariah kita. Padahal yang kita harapkan adalah menginginkan pahala jariah. Media sosial ini sebetulnya menjadi media yang paling baik saat ini apabila kita mampu memanfaatkannya dengan baik. Misalkan konten-konten dakwah, konten-konten kebaikan. Apabila konten kebaikan ini bisa diteruskan, sekalipun kitanya sudah tidak ada, maka pahala jariah akan kita dapatkan. Maka lebih baik yang saat ini kita lakukan bermedia sosial ini adalah lakukanlah dengan yang bijak, dengan cara menyebarluaskan kebaikan daripada kita hanya menyebarluaskan curhatan-curhatan keluarga. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Fungsikanlah pakaian bagi keluarga kita. Suami adalah pakaian bagi istrinya, begitupun istri adalah pakaian bagi suaminya. Maka momentum Ramadan ini adalah di samping bagaimana kita mengontrol emosi antara suami dan istri dalam berkata-kata, menyampaikan dialog yang baik dan benar. Kemudian yang kedua adalah momentum kesabaran di dalam menghadapi konflik dalam keluarga. Dan yang ketiga adalah bagaimana kita memiliki empati sosial terhadap masalah-masalah keluarga. Di antaranya adalah pasangan kita dan juga anak-anak kita. Maka hal ini sangat relevan sekali dengan konsep keluarga sakinah dalam hukum keluarga Islam, yaitu kaidah hifdun nasl, menjaga nasab, menjaga keturunan dalam konsep maqasidus syariah. Kemudian yang keempat, momentum Ramadan ini adalah harus bisa membangun kebiasaan baik bersama pasangan. Salah satunya bagaimana Rasulullah SAW mencontohkan apabila seorang laki-laki yang bangun pada malam hari lalu dia sholat,
kemudian dia membangunkan istrinya, dan istrinya pun kemudian sholat, dan apabila ia enggan berbangun, maka ia memercikkan air ke wajahnya. Ini adalah merupakan seorang suami yang ideal, suami yang teladan, suami yang mampu mengajak pasangannya untuk ke jannahnya, agar terhindar dari api neraka sebagaimana yang disampaikan dalam surat At-Tahrim ayat 6 tadi. Rekan dakwa yang dimuliakan Allah, maka semoga kita berharap momentum Ramadan ini betul-betul menjadikan sarana sebagai sarana ibadah, sarana perbaikan diri, dan juga keluarga kita, sehingga keluar dari Ramadan ini adalah menjadi bulan-bulan seperti bulan Ramadan. Bagaimana kita melaksanakan 5 paket Ramadan. Yang pertama adalah kita melaksanakan saum. Apabila kita melaksanakan saum di bulan Ramadan, maka keluar dari bulan Ramadan, hendaknya kita pun bisa melaksanakan saum-saum sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saum sunnah Senin dan Kamis, saum sunnah Ayyamul Bid, pertengahan bulan Komariah, kemudian juga saum Daud dan saum-saum sunnah lainnya yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka paket yang pertama ini adalah saum, bisa dilaksanakan di luar bulan Ramadan. Paket yang kedua adalah qiyamul lail. Apabila di bulan Ramadan kita mampu melaksanakan qiyamul Ramadan atau qiyamul lail, karena pahalanya dijanjikan man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Maka juga man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Artinya, kita ini memiliki peluang untuk diampuni oleh Allah siang dan malam. Siang kita banyak berdoa memohon ampunan kepada Allah pada saat kita saum. Malamnya kita memperbanyak doa memohon ampunan pada saat kita melaksanakan qiyamul Ramadan. Maka apabila kita keluar dari bulan Ramadan ini, kita pun mampu melanjutkan kebiasaan baik ini di bulan-bulan yang lainnya, yaitu dengan melaksanakan sholat tahajud di sepertiga malam terakhir seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian paket yang ketiga adalah setelah kita melaksanakan saum, melaksanakan sholat qiyamul lail, maka yang ketiga adalah dengan memperbanyak sedekah. Memperbanyak sedekah sebagaimana kita yakini apabila ini dilaksanakan pada saat bulan Ramadan, maka pahalanya akan banyak dilipat gandakan. Maka apabila telah keluar dari bulan Ramadan, kita melaksanakan 11 bulan berikutnya, maka kita harus mampu menjadikan seperti bulan Ramadan. Memperbanyak sedekah, memperbanyak menginfakkan di jalan Allah fi sabilillah. Infak ini, sedekah ini, baik itu berupa perkataan baik atau berupa akhlak kita, lebih jauhnya adalah dengan menginfakkan sebagian rezeki yang Allah turunkan kepada kita. Kemudian yang keempat, selain sedekah, maka memperbanyak tilawah Al-Quran. Sebagaimana kita melaksanakan di bulan Ramadan, maka keluar dari bulan Ramadan pun kita juga harus mendawamkan, membiasakan kembali memperbanyak tilawah Al-Quran. Dan yang kelima yaitu adalah memperbanyak zikir. Karena dengan zikir menjadikan hati kita lebih tenang, lebih bisa menjalani kehidupan ini secara normal dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Maka itulah 5 paket Ramadan yang sejatinya bisa kita lanjutkan di bulan-bulan berikutnya. Rekan data yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini, dan marilah kita jadikan Ramadan ini betul-betul sebagai momentum penguatan ketahanan keluarga. Apabila di bulan biasanya
Di bulan lainnya kita jarang berkumpul di dalam satu meja. Tetapi di bulan Ramadan ini kita bisa makan bersama-sama keluarga dalam edisi sahur ataupun pada saat berbuka puasa. Maka betul-betul kita jadikan momen-momen Ramadan ini adalah penguatan ketahanan keluarga, baik itu antara suami dan istri, ayah kepada anak, anak kepada ayah, ibu kepada anak, dan menjadikan komunikasi yang baik adalah kesempatan yang bisa kita laksanakan di bulan Ramadan ini sebagai bulan penguatan keluarga. Demikianlah rekan dakta sekalian, semoga bermanfaat khususnya bagi saya pribadi untuk bisa menjadikan momentum Ramadan ini adalah penguatan keluarga kita semuanya. Semoga kita terhindar dari bahaya api neraka dan keluarga kita pun selamat seluruhnya dari bahaya api neraka. Demikian yang bisa saya sampaikan. Insya Allah kita berjumpa kembali di lain waktu. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.